Ketika Bung Tomo mendatangi pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu, Bung Tomo berkata, "Wahai Kiai, besok tentara Inggris akan datang menjajah kita, merebut senjata-senjata kita, memerangi kita. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kesoliman, maka beliau akan menjawab, udahlah, biarkan Inggris, gak usah dilawan, gak usah angkat senjata. Islam itu damai, Islam itu lembut." Tetapi nyatanya jawaban beliau bukan seperti itu, saudara-saudara. Apa jawaban beliau ketika Bung Tomo datang untuk meminta pendapat, minta fatwa, minta pandangan? "Kiai, besok tentara Inggris akan datang menyerbu kita, akan datang merebut senjata-senjata kita." Apa jawaban pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Beliau jawab, "Hubbul watan minal iman." Cinta tanah air, cinta negara, cinta NKRI bagian daripada iman. Maka jihad hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap bangsa dan rakyat Indonesia mengangkat senjata, mengusir penjajah dari tanah Indonesia, saudara. Detik-detik Habib Bahar bin Smith skakmati majelis hakim dalam sebuah persidangan. Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith diadili dalam kasus dugaan penganiayaan sopir taksi online. Dalam persidangan, Habib Bahar mengaku sebagai cucu ke-29 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan Habib Bahar itu bermula saat majelis hakim Surahmat menceritakan sebuah kisah Rasulullah kepada Habib Bahar bin Smith yang dimana Rasulullah dilempari dan dihina oleh kaum Yahudi. Dalam kisah itu disebutkan Rasulullah kemudian menjenguk orang Yahudi yang melemparinya yang diketahui sedang sakit. Lalu kemudian sang hakim melemparkan pertanyaan kepada Habib Bahar. Yang jelas pertanyaan ini adalah berbentuk sindiran untuk Habib Bahar bin Smith. Apakah Habib pernah tahu kalau Rasulullah ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang? Tanya Surahmat dalam sidang virtual di Pengadilan Negeri Bandung pada 18 Mei 2021. Habib Bahar yang mengikuti persidangan melalui virtual lalu menimpali kisah Rasulullah tersebut. Habib Bahar pun lantas menyatakan apa yang terjadi antara Rasulullah dan orang Yahudi itu merupakan persoalan pribadi. Nah, yang mulia, itu masalah pribadi Rasulullah. Beliau dihina dan dicaci, dimaki dan dilempari kotoran unta, beliau diam. Tetapi kalau selain daripada urusan pribadi, beliau tidak pernah diam. Ada yang mengaku nabi palsu, dibunuh oleh beliau. Bukan hanya pada zaman Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq beliau pernah menyuruh memotong tangan perempuan yang pernah menghina Rasulullah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah membunuh orang yang menghina Rasulullah, ujar Habib Bahar bin Smith. Jadi, Rasulullah selama masalah pribadi beliau memaafkan dan tidak pernah mempermasalahkan, ujar Habib Bahar bin Smith. Tak hanya sampai di situ, Habib Bahar kemudian menceritakan kisah pribadinya sendiri. Beliau mengaku kerap dicaci maki, namun tak pernah dibalas dengan cacian juga. Bahkan sampai-sampai barusan yang mulia, ada di Singkawang, ada orang yang menghina saya dan di media sosial. Dia hina saya, kemudian dilaporkan. Saya bikin surat yang mulia. Saya mohon kepada Majelis Hakim Singkawang untuk membebaskan orang yang sudah menghina saya. Karena saya sudah memaafkan dia dan tidak memiliki salah kepada saya. Saya sudah memaafkan siapapun yang menghina pribadi saya asalkan tidak menghina agama saya, ujar Habib Bahar. Habib Bahar juga menceritakan salah satu kasus di Bogor. Menurutnya ada seorang perempuan yang dilaporkan oleh anaknya lantaran menghina Habib Bahar. Dia dilaporkan karena menghina saya di media sosial. Akhirnya saya bikin surat pernyataan bahwasanya saya tidak rela atau tidak ridho kalau wanita itu ditahan. Saya minta tolong perempuan itu untuk dibebaskan dan kalaupun diadili mohon divonis bebas. Itu bisa ditanyakan kepada jaksa Bu Anita dan bisa ditanyakan ke korban. Dan banyak lagi orang yang menghina saya, ujar Habib Bahar.
Habib Bahar menyebut untuk urusan pribadi seperti menghina dirinya, ia tidak mempermasalahkan. Namun, bila urusannya dengan agama dan keluarga, Habib Bahar tak bisa tinggal diam. Saya punya kakek, beliau dibunuh ketika sholat ditusuk dan ditikam dari belakang. Ketika ditikam dari belakang, apakah beliau bilang ke anak-anaknya, "Wahai anakku, bunuh dan kejar dia"? Apakah beliau berkata seperti itu? Tidak, beliau bilang, "Kalau nanti aku mati, beri dia perlindungan sebagaimana perlindungan yang sudah diberikan kepadaku. Beri dia makanan sebagaimana makanan yang diberikan kepadaku. Itu adab kakek kami apabila dihina pribadi," ujar Habib Bahar. Habib Bahar kembali menegaskan bakal bereaksi bila ada yang mengganggu keluarga, agama, dan bangsa. "Saya tidak akan tinggal diam yang mulia. Lebih baik saya hancur asalkan NKRI hidup. Biarkan saya yang hancur asalkan Islam tetap jaya. Biarkan saya mati dan binasa asalkan NKRI, agama Islam, dan keluarga tetap hidup. Biarkan saya yang lapar asalkan yang lain tetap kenyang," tambah Habib Bahar. Seketika, majelis hakim di persidangan terdiam mendengar pernyataan dari Habib Bahar bin Smith. Andaikan dibunuh, mayat saya tiba di sini, anak istri saya akan tersenyum menyambut mayat saya. Kenapa? Saya bukan penjahat, saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan maling, tapi saya membela agama Allah. Saya bela ajaran datuk saya Rasulullah. Saya membela kehormatan para habaib, para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video-video dari channel Super Viral. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Islam, Indonesia, kami, para santri-santri Indonesia, bersumpah, berjanji, demi Allah, yang dimana nyawa kami, jiwa kami berada di dalam genggamannya. Kami bersumpah, kami tidak akan pernah mengkhianati Indonesia, mengkhianati Pancasila, mengkhianati UUD 945, mengkhianati merah putih. Dan kami umat Islam bersumpah demi Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pemimpin yang zalim, yang menyengsarakan rakyat.